Met de ondertekening van dit verdrag is een einde gekomen aan een lange periode van onderhandeling. Een nieuwe aimed at freedom from Dutch colonial rule. Sultan Syahrir, sosok intelektual yang namanya harum dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok sentral dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ia pernah mengemukakan pandangan mendalam tentang demokrasi. Baginya, demokrasi bukan hanya sekadar bentuk pemerintahan, tetapi juga merupakan cara hidup. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Dan Syahrir merupakan putra dari pasangan Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Ia mengenyam pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah terbaik di Medan. Syahrir menyelesaikan sekolah di Mulo pada tahun 1926. Setelahnya, Syahrir masuk sekolah lanjutan atas di Bandung. Syahrir juga bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia di Bandung atau lebih dikenal Batovi sebagai sutradara, penulis skenario, dan sesekali menjadi aktor. Syahrir termasuk orang yang membentuk himpunan Kaum Nasionalis Jong Indonesia, yang kemudian di penghujung tahun 1928, Jong Indonesia telah menyebar di luar wilayah Bandung, yaitu Batavia, Yogyakarta, dan Surabaya. Tujuan Jong Indonesia adalah untuk mendorong gagasan Kesatuan Nasional Indonesia melalui gerakan pramuka, olahraga, jurnal, selebaran, dan pertemuan atau rapat-rapat. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di bawah bimbingan Hatta, Syahrir memasuki Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1929, Hatta melepaskan jabatannya sebagai ketua. Pada pertemuan yang diadakan oleh Perhimpunan Indonesia tanggal 4 Februari 1930, nama Syahrir sudah tercantum dalam laporan polisi sebagai pembicara utama dalam pertemuan itu. Kemudian, ia dipilih menjadi Sekretaris Perhimpunan Indonesia. Pada bulan Mei 1930, Syahrir sudah menjadi orang kedua setelah ketua. Pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno dan tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan pihak Belanda menganggap bahwa Soekarno dan anggota partainya melakukan kegiatan revolusioner untuk melawan pihak Belanda. Bagi Hatta dan Syahrir, penangkapan tersebut menyurutkan semangat kaum pergerakan, dan kejadian tersebut merupakan suatu sinyal bahwa keadaan di tanah air sedang menghadapi masalah yang serius. Hatta dan Syahrir bergabung dengan kelompok nasionalis golongan merdeka. Jalan politik yang diambil Sultan Syahrir sesungguhnya dilatar belakangi oleh jiwa patriotik dan pemikirannya yang menjunjung tinggi persamaan derajat setiap manusia. Menurut Sultan Syahrir, nasionalisme harus berpijak pada demokrasi, karena nasionalisme bisa tergelincir pada fasisme jika bersekutu dengan feodalisme lokal. Pada mulanya, Jepang mencoba memanfaatkan elemen-elemen feodal dan agama guna memperoleh dukungan. Ketika usaha tersebut gagal, mereka berpaling kepada Hatta dan Syahrir. Syahrir dan Hatta berkesimpulan bahwa berperan serta dalam pemerintahan yang disponsori Jepang akan membantu mempersatukan kegiatan kaum nasionalis dan kaum revolusioner yang berbencar guna mencapai kemerdekaan. Keduanya bersepakat untuk sementara waktu Hatta bekerja sama dengan pihak Jepang, sedangkan Syahrir akan memimpin pengorganisasian gerakan revolusioner bawah tanah yang terkoordinasi. Setelah Indonesia merdeka, Syahrir terpilih sebagai Perdana Menteri pertama. Tugasnya sangat berat, yaitu membangun negara baru di tengah berbagai tantangan seperti agresi militer Belanda, inflasi, dan masalah sosial. Selama menjabat, Syahrir berupaya memperkuat pemerintahan, membangun perekonomian, dan menjaga persatuan bangsa. Namun berbagai tekanan dan intrik politik membuatnya sulit menjalankan tugasnya. Perpecahan antara Syahrir dan Amir Syarifuddin disebabkan karena Amir Syarifuddin menambahkan paham komunisme pada prinsip utama yang menjadi landasan Partai Sosialis. Sedangkan Sultan Syahrir beserta kelompoknya menolak dengan tegas pemahaman tersebut. Dalam pemikiran Sultan Syahrir, penambahan paham komunisme pada prinsip utama yang menjadi landasan Partai Sosialis tersebut akan mempengaruhi arah pemerintahan yang totaliter. Dengan demikian sangat bertentangan dengan pemikiran politik Sultan Syahrir yang menekankan adanya kebebasan, universalitas humanis, dan sosialis kerakyatan. Setelah keluar dari Partai Sosialis, pada tanggal 12 Februari 1948, Sultan Syahrir bersama teman-temannya mendirikan Partai Sosialis Indonesia, atau lebih dikenal dengan PSI. Bagi Sultan Syahrir, demokrasi merupakan jiwa perjuangan bangsa. Dalam pemikirannya,
Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tidak didasarkan kepada nasionalisme, tetapi kepada paham demokrasi. Dengan demikian, kebebasan dari hasil perjuangan tersebut dapat dimiliki oleh segenap rakyat Indonesia. Para pemimpin Partai Sosialis Indonesia yang ada di Jakarta sendiri tidak berhasil mencegah munculnya pemerintahan pemberontak yang terkenal dengan sebutan PRRI, yang bermarkas di Bukit Tinggi, apalagi dengan masuknya Sumitro Djodjo Hadikusumo yang merupakan kader PSI sebagai salah satu tokohnya. Syahrir sendiri sebenarnya sudah mewanti-wanti para anggota partainya untuk kemudian tidak melakukan tindakan yang berlawanan langsung dengan pemerintahan. Walaupun begitu, nasi pun sudah menjadi bubur. Sehubungan dengan adanya pemberontakan tersebut, Soekarno menjadi lebih waspada, dan pada tanggal 21 Juli 1960, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 201 tahun 1960 tentang pembubaran Partai Sosialis Indonesia. Hal itu tentulah amat membuat Syahrir terpukul, berhubung ia dan para anggotanya sudah berjuang keras dalam menyelamatkan partai tersebut. Nestapa ini kemudian makin diperparah pada tanggal 16 Januari 1962 pukul 4 pagi, ketika pemerintah menangkap Syahrir di rumahnya di Jalan Jawa nomor 61. Ia ditangkap dan selanjutnya dijebloskan ke penjara bersama dengan Subadyo Sastro Satomo, Prawoto Mangkusasmito, Kiai Haji Isa Ansyari, dan Mohroem, yang beberapanya merupakan tokoh masyumi yang juga dianggap berperan dalam pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam sebuah hariannya, Syahrir sempat menulis, "Aku tak pernah dan tidak akan pernah mengharap pengakuan, dan setidaknya kehormatan dari bangsa dan rakyatku. Namun, aku tidak pernah bermimpi bahwa negara, bangsa, dan rakyat mencurigaiku tidak setia kepada negara." Peristiwa ini yang membuat Syahrir selepas dilarikan ke rumah sakit dan siuman tidak bisa lagi berbicara. Keluarga meminta permohonan agar Sultan Syahrir dirawat di luar negeri, yang kemudian selepas diizinkan oleh Presiden Soekarno, Syahrir dibawa untuk berobat ke Zurich, Swiss. Yang setelah dirawat selama beberapa bulan, Syahrir kemudian wafat di tanah pengasingannya di Zurich pada 9 April 1966 dan pada usianya yang ke-57 tahun. Di tahun yang sama, melalui Kepres nomor 76 tahun 1966, Sultan Syahrir oleh Presiden Soekarno dan diresmikan menjadi pahlawan nasional. Indonesia, di mana ia menjabat ketua umumnya, dinyatakan sebagai partai terlarang, dan ia bersama kawan-kawan sefahamnya terpaksa menjalani hidup yang jauh dari segala aktivitas politik. Sebagai seorang yang selalu hidup dalam gerak dinamikanya politik, proses pengasingan yang berlarut-larut ini akhirnya Di tengah dinamika politik yang terus berubah, mari kita teladani semangat Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Semoga bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan oleh para pahlawan bangsa.